Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Jafar. Nomor NPM saya 2070065168085. Saya dari ruang kelas R03. Saya dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester pengantar Sistem Informasi Bisnis. Pada soal yang pertama, bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda sendiri, terutama untuk segera lulus dari studi lanjut Anda di bidang IT dari FTKI UNAS pada masa pandemik sekarang ini? Cara saya memotivasi diri saya untuk segera lulus dari studi lanjut di bidang IT pada masa pandemik sekarang ini, yaitu dengan cara membuat kalimat motivasi untuk diri saya sendiri, serta mengetahui cara belajar yang efektif selama mengikuti perkuliahan. Dan ada satu tujuan yang saat ini saya sangat tekankan, yaitu saya harus bisa membanggakan kedua orang tua. Mereka tidak boleh kecewa. Orang tua sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, mendukung dan selalu mendoakan. Balasan terbaik yang dapat dipersembahkan pada saat ini adalah prestasi yang gemilang, sehingga mereka merasa bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Lalu pada soal kedua, jelaskan model antara kepemimpinan transaksional dengan transformasional. Kepemimpinan transaksional merupakan sebuah kepemimpinan di mana seseorang pemimpin mendorong bawahannya untuk bekerja dengan menyediakan sumber daya dan penghargaan sebagai imbalan untuk motivasi, produktivitas, dan pencapaian tugas yang efektif. Lalu, sedangkan kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Lalu pada soal yang ketiga, apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan kerja? Setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang akan Anda lakukan? Ya, saya tertarik untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Peluang pekerjaan yang saya lakukan yaitu bisnis online dengan menjual produk software. Seperti menciptakan sebuah software aplikasi, kemudian menjualnya secara online. Yang dikenal juga dengan nama SaaS atau Software as a Service. Lalu pada soal yang keempat, dewasa ini marak dengan konsep online shopping. Bagaimana agar bisa unggul dalam bisnis tersebut? Apakah perlu ada bisnis intelijen atau BI? Apa pengaruhnya bisnis intelijen? Strategi usaha online agar unggul di online commerce. Yaitu yang pertama, buat nama toko yang menarik dan mudah diingat. Lalu yang kedua, beri nama produk dengan rumus khusus. Lalu yang ketiga, gunakan logo sebagai identitas. Lalu yang keempat, deskripsi produk yang jelas. Lalu yang kelima, gunakan foto asli dengan resolusi yang tinggi. Lalu yang keenam, ramah dan cepat dalam menjawab pertanyaan pelanggan. Lalu, apakah perlu ada bisnis intelijen? Ya, perlu, karena dengan lebih banyak metode intelijen dengan pengumpulan data, usaha bisnis berusaha menjadi lebih efisien dan praktis dalam memperhatikan tren saat ini yang dapat menguntungkan maupun berisiko bagi perusahaan mereka. Dengan demikian, intelijen bisnis juga penting untuk berbagai proses pengambilan keputusan dalam berbagai usaha bisnis. Lalu pada soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix dalam bahasa Inggris adalah sesuatu strategi pemasaran atau promosi yang melibatkan proses penentuan harga yang unik dan spesifik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai penjualan yang saling menguntungkan. Lalu bauran pemasaran atau 7P yaitu ada yang pertama, produk services atau produk jasa.
Produk atau jasa yang diluncurkan oleh perusahaan harus memiliki manfaat menjadi solusi atas kebutuhan target konsumen, serta dapat memuaskan ekspektasi dan keinginan target konsumen yang dituju. Lalu yang kedua, price atau harga. Aturan harga yang ditetapkan adalah faktor krusial untuk menarik perhatian konsumen. Bahkan, harga adalah salah satu komponen yang diperhatikan secara teliti dan penuh pertimbangan oleh direksi, disesuaikan biaya produksi dan laba total yang ingin diperoleh. Lalu yang ketiga ada place atau tempat lokasi usaha. Seberapa strategis lokasi tempat usaha juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan secara matang. Tempat yang strategis dan mudah dijangkau tentu akan jauh lebih mudah mendatangkan pelanggan dibandingkan tempat yang jauh dan aksesnya yang sulit. Lalu yang keempat ada promotion atau strategi promosi. Inti dari strategi promosi adalah melakukan komunikasi yang persuasif antara produsen kepada konsumen yang berisi pesan atau informasi positif mengenai produk yang dipasarkan. Supaya dapat mencapai hasil maksimal, perlu ada teknik yang diterapkan. Lalu yang kelima, people atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang utama, terutama apabila Anda membutuhkan sistem organisasi yang memiliki performa tinggi dan menuntut kecepatan waktu pengerjaan, place atau tempat lokasi usaha. Lalu yang keenam, proses aktivitas bisnis, di mana proses penyampaian jasa atau pengiriman barang juga akan mempengaruhi keputusan konsumen. Apakah akan membeli barang dari perusahaan tersebut atau lebih memilih kompetitor? Dalam hal proses, konsistensi adalah kunci utama. Lalu yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik yang dimiliki perusahaan. Salah satu contoh paling nyata dari bukti fisik yang dimiliki perusahaan adalah pabrik atau kantor. Gedung ini dapat menjadi nilai tambah di mata masyarakat dan target konsumen. Lalu pada soal yang keenam, untuk setiap pengambilan keputusan pada bidang keuangan, manajer atau para pengambil keputusan dalam organisasi akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif. Misalnya keputusan perencanaan pembelanjaan proyek, penentuan komposisi rasio utang dan modal sendiri, penentuan lokasi produksi baru, di mana biaya untuk masing-masing aspek di atas alternatifnya akan berbeda satu dengan yang lainnya, yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan sebagainya. Agar dapat mengambil keputusan dengan tepat, maka manajer memerlukan berbagai informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh baik internal maupun eksternal perusahaan. Coba jelaskan yang dimaksud dengan informasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan perencanaan finansial organisasi. Lalu saya jawab, yaitu yang dimaksud dengan lingkungan internal perusahaan adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi. Sekian dari jawaban yang sudah saya berikan. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.